segera meluncur. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, aksi tabrak lari mobil listrik di Tol Sediatmo Pluit, Jakarta viral di media sosial. Kecelakaan melibatkan dua kendaraan terjadi di tol dalam kota Sediatmo Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Akibatnya, kendaraan korban mengalami kerusakan di bagian belakang. Namun setelah menabrak kendaraan yang berada di depannya, mobil listrik dengan nomor polisi B1547 BNV melarikan diri dari lokasi kejadian. Peristiwa ini juga mengakibatkan satu orang balita yang berada di jok penumpang terlempar dan mengalami luka di kepala. Mobil listrik akhirnya berhasil diamankan polisi dari sebuah rumah di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Sampai saat ini kami masih mendalami CCTV dan nanti juga ke depan kami akan libatkan, rencana ke depan kami akan libatkan TAA dari Subdit Gakum Polda Metro Jaya untuk dapat diketahui berapa kecepatan pada saat melintas. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Petugas mengevakuasi jenazah secara estafet menggunakan tactical ascender. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di Desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi survivor berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan, medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan menganiaya istrinya yang tengah hamil karena menolak permintaan cerai. Akibat penganiayaan, korban terluka di wajah dan juga tubuhnya. IM, 21 tahun, pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini langsung diamankan oleh petugas unit Resmob Satreskrim Polres Goa. IM ditangkap di rumahnya di Desa Taman Nyereng, Kabupaten Goa, usai menganiaya istrinya FE yang sedang mengandung anak dari pelaku. Kejadian berawal saat pelaku IM yang baru pulang tiba-tiba meminta cerai dengan korban. Namun korban yang hamil 1 bulan menolak karena sedang mengandung anak pelaku. Pelaku langsung emosi memukuli istrinya hingga luka di mulut dan memar di beberapa bagian tubuhnya. Di hadapan polisi, pelaku berdalih hanya 1 kali memukul istrinya. Sementara hasil pemeriksaan, visum korban terlihat sejumlah luka memar di tubuh dan mulutnya. Karena keberatan, akhirnya terjadi cekcok antara pelaku dan juga korban, sehingga pelaku menyundul menggunakan kepala ke mulut korban sebanyak 2 kali dan memukul bagian leher korban sebanyak 2 kali.
Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Baru 3 hari bebas, residivis kembali beraksi dengan mencuri laptop milik mahasiswa. Warga yang emosi langsung menghajar pelaku. Warga yang emosi ini berebut untuk memukuli Rahman alias Bolang, pelaku pencurian laptop. Kedapatan mencuri laptop di kamar kos mahasiswa di Kelurahan Mangasat, Malate, Kota Makassar. Bolang, warga Jalan Krung-Krung, baru 3 hari bebas dari penjara. Pelaku selamat dari amuk warga setelah ketua rukun tetangga mengevakuasinya ke mobil patroli. Bukannya berterima kasih, pelaku justru memukul ketua RT dengan pompa ban yang ada di atas mobil patroli. Melihat ketua RT terluka, masa kembali emosi mencoba mengeluarkan paksa pelaku dari mobil patroli. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Tamalate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ketua RT harus mendapatkan 6 jahitan kepala dan 3 jahitan di dagu. Saya mau amankan si pelaku, terus dia respect langsung dapat pompa sepeda dari mobil patroli, diantar saya. Masuk di rumah korban, kemudian keluarga sama korban sehingga diamankan oleh warga. Setelah diamankan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Tamalate yang selanjutnya diamankan ke Polsek Tamalate. Bolang yang baru 3 hari bebas penjara kini ditahan di Mapolsek Tamalate. Bolang dijerat polisi dengan pasal pencurian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang pria diringkus polisi karena membawa kabur motor Kadia di Goa, Sulawesi Selatan. Modusnya, pelaku menawarkan korban untuk cuci STIM, lalu membawa kabur motor Kadia hingga ke Kabupaten Nrekang. Tim Black Horse Unit Reskrim Polsek Palangga langsung meringkus BA, seorang tukang cuci motor saat sedang tidur di teras salah satu masjid di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. BA ditangkap polisi karena membawa kabur motor rekannya yang hendak dicuci STIM di salah satu tempat cuci motor di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari tangan BA, petugas mengamankan 1 unit motor metik milik korban yang berhasil dibawa kabur, serta sejumlah kartu ATM yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Berawal, BA berpura-pura meminjam sepeda motor korban untuk dicuci. Namun bukannya dicuci, sepeda motor rekannya justru dibawa kabur oleh pelaku. Alasan BA di depan polisi berdalih nekat membawa kabur motor temannya karena tidak punya kendaraan menuju Toraja. Pada saat itu dalam kondisi beristirahat dan pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa kartu ATM, beberapa kartu ATM dan barang-barang lain seperti pakaian, sepatu yang diduga barang-barang tersebut hasil curian juga. Pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan 1 butir peluru sejenis peluru karet. Bersamaan itu pula kendaraan yang diduga digelapkan dari wilayah kami di Palangga terparkir di halaman masjid. Apapun alasannya, BA kini ditahan di Mapolsek Palangga, Kabupaten Goa dan terancam pasal tentang penggelapan serta kurungan di atas 5 tahun penjara. Polisi meringkus bandar narkoba yang menjual sabu senilai 1,9 miliar rupiah di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Polisi juga menyita sejumlah aset pelaku seperti 7 kendaraan, rumah, tanah, dan perahu karet. Bandar narkoba berinisial SMA ini digelandang polisi ke Mapolda Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap di Kabupaten Kota Waringin Timur saat akan mengedarkan sabu menggunakan mobilnya. Dari tangan pria berusia 42 tahun ini, petugas menyita barang bukti 41 paket sabu dengan total berat hampir setengah kilogram dan belasan butir ekstasi.
Petugas juga menyita barang bukti aset berupa sebidang tanah dan rumah, 7 kendaraan, 1 unit speedboat, dan 4 mesin perahu karet, senilai total 1,9 miliar rupiah. Barang-barang yang sudah dilabeli barang bukti yang rekan-rekan bisa saksikan di depan kami itu adalah hasil daripada yang bersangkutan tersangka saudara inisial SMA itu menjalankan bisnis sabu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Polisi kini masih mendalami asal-usul sabu, sementara pelaku terancam hukuman lebih dari 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang anak berusia 12 tahun dikeroyok sejumlah pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.